Hai semuanya, kembali lagi di Krisis Kriminalitas Sadis bersama aku Shelly Luvena. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Krisis. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Nah, di episode Krisis kali ini, aku akan membahas kisah dari seorang mantan petinju, yaitu Salomo, yang tidak pernah kalah di dalam hidupnya dan memenangkan pertandingan sebanyak 200-an kali. Nah, kalau biasa nih, kalau teman-teman tahu ya, petinju itu kan bertanding untuk memenangkan satu medali ataupun untuk memenangkan hadiah gitu ya. Tapi si Salomo ini, walaupun dia bertarung dan dia menang, ternyata bukan demi untuk mendapatkan penghargaan, tetapi demi bisa mempertahankan hidupnya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa ditonton sampai habis. Salomo Arouch merupakan petinju Yunani berdarah Yahudi yang lahir pada tanggal 1 Januari 1923 di Tesalonika. Nah, keluarga Salomo ini merupakan keluarga nelayan di mana ayah dan juga saudara laki-lakinya yang bernama Avram bekerja sebagai tukang bongkar muat barang di dermaga atau pelabuhan. Nah, kadangkala nih si Salomo juga membantu ayahnya bekerja, namun ayahnya itu melihat bahwa Salomo ini memiliki satu bakat, yaitu bakat dalam tinju. Jadi ayahnya Salomo ini mengajarkan Salomo tinju dari kecil, di mana pada saat itu lawan sparringnya Salomo adalah teman main kecilnya sendiri yang bernama Jack Corazon, yang juga merupakan seorang petinju saat ini. Nah, kemudian nih pada tahun 1937, jadi pada saat itu Salomo menginjak usia 14 tahun, ayahnya ini mendaftarkan Salomo ikut bertanding dan pada saat itu Salomo menang. Lalu pada tahun 1938, Salomo ikut serta pertandingan lagi dan menang sebagai juara middleweight of Greece. Dan pada tahun 1939 sebagai juara middleweight All Balkans, di mana pada saat itu nih Salomo menang dengan skor 24-0 KO. Dan pada saat itu Salomo mendapatkan julukan The Ballet Dancer karena gerakan kakinya yang lincah pada saat dia bertanding. Nah, karena itu, si Salomo ini tergabung dalam tim Olympic Boxing di Yunani. Dan sekedar informasi aja nih teman-teman, jadi di dalam boxing itu ada kelas-kelasnya kalau kita mau bertanding. Ada lightweight, middleweight, dan juga heavyweight. Dan kalau kalian mau tahu nih, kira-kira middleweight itu dari berat berapa kilo sampai berapa kilo, kalian bisa ngecek sendiri di Mbak Google. Pada tahun 1943, pasukan Nazi berhasil masuk ke kota Tesalonika dan berhasil mengumpulkan lebih kurang 47.000 warga kota Yahudi dan membawa mereka ke kamp konsentrasi Auschwitz. Nah, di sana para pria, yaitu termasuk Salomo, ayahnya, dan juga saudara laki-lakinya dipaksa untuk melakukan pekerjaan buruh, sedangkan saudara perempuan daripada si Salomo, baik itu anak-anak maupun yang masih bayi, dimasukkan ke dalam kamar yang berisi gas. Jadi ruangannya itu ada gasnya. Mereka dipaksa untuk masuk dan mereka tewas karena kehabisan napas di sana. Nah, kemudian pada hari kedua, salah seorang komando dari pasukan Nazi itu bertanya, "Siapa di antara kalian yang merupakan seorang petinju?" Dan pada saat itu Salomo mengangkat tangannya. Nah, pada saat itulah mimpi buruk Salomo dimulai.
Jadi Salomo diwajibkan untuk bertarung yaitu dengan tahanan yang lainnya, dan bagi tahanan ataupun yang kalah akan segera dibunuh, ditembak mati oleh pasukan Nazi atau akan dimasukkan ke dalam ruangan yang berisi gas. Nah, karena ingin bertahan hidup dan Salomo juga memang seorang petinju yang berbakat nih, Salomo tidak pernah kalah. Bahkan nih, ternyata Salomo pernah disuruh bertanding dengan seorang pria yang tingginya 6 kaki, jadi lebih gede dari Salomo jauh. Namun si Salomo ini bisa memenangkan dengan mudah, yaitu dengan 1 pukulan di perutnya. Nah, setelah itu nih, Salomo diwajibkan untuk bertanding setidaknya itu dalam seminggu 3 kali. Kalian bisa bayangin ya, seminggu 3 kali, dan betapa capeknya itu si Salomo. Jadi si Salomo ini sempat bilang bahwa mereka tidak akan pernah puas ataupun tidak akan berhenti kalau mereka tidak melihat adanya darah ataupun mereka bosan. Jadi si Salomo ini bilang bahwa pasukan Nazi ini tidak akan berhenti sampai salah satu ada yang kalah ataupun jatuh, dan bagi yang kalah akan langsung dieksekusi mati. Nah, karena itu Salomo yang selalu menang nih mendapatkan hak istimewa. Seperti Salomo bisa bekerja sebagai pegawai kantor dan mendapatkan makanan yang lebih banyak daripada tahanan yang lainnya. Jadi pada saat itu Salomo memenangkan lebih kurang 200-an pertandingan dan memiliki pertandingan yang seri yaitu 2 kali, karena pada saat itu si Salomo juga lagi kena penyakit disentri. Nah, kalian bisa bayangin ya, waktu lagi sakit aja dia dipaksa buat bertanding, dan untungnya Salomo gak kalah. Walaupun dia seri, setidaknya dia gak kalah. Kalian bisa bayangin kalau dia kalah, dia juga bakal dieksekusi. Dan ternyata nih pada saat itu kasihan banget lah ya. Jadi si ayahnya si Salomo ini juga ditembak mati ataupun dieksekusi oleh pihak pasukan Nazi karena dianggap lemah, dan saudara laki-lakinya juga dibunuh karena tidak mau mencabut gigi emas dari mayat. Jadi cuma gara-gara hal yang ada gigi emas gitu dia nggak mau cabut, langsung dibunuh. Nah, pada saat itu Salomo sudah tidak mempunyai keluarga lagi, dan Salomo terus bertanding hingga akhirnya Salomo bebas dari camp tersebut. Pada tahun 1945, Salomo dipindahkan ke Bergen dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa sampai dengan sekutu datang ke camp tersebut dan membebaskannya. Nah, pada saat itu, jadi pas waktu masih di sana, si Salomo ini bertemu dengan salah seorang tahanan lain, yaitu yang bernama Marta. Dan ternyata jodoh emang gak kemana ya, Marta ini merupakan seseorang yang berasal dari kampung yang sama dengan si Salomo. Jadi mereka sama-sama dari Tesalonika. Nah, kemudian setelah bebas dari camp tersebut, Salomo dan Marta pindah ke Israel, kemudian mereka menikah dan memiliki 4 orang anak. Nah, kemudian nih pada tahun 1955, si Salomo ikut kembali bertanding, dan rekor kemenangannya ini dikalahkan oleh seorang petinju asal Italia yang bernama Amleto Fasinelli. Dan kemudian pada tahun 1989 dibuatlah sebuah film yang menceritakan kisah dari si Salomo ini yang berjudul The Triumph of the Spirit. Jadi kalian bisa nonton. Nah, kemudian setelah film ini juga sukses, kemudian pada tahun 2009, yaitu pada saat Salomo menginjak usia 86 tahun, Salomo dinyatakan meninggal karena penyakit stroke yang berkepanjangan.
Nah, jadi selama hampir 2 tahun si Salomo ini selalu menang pertandingan. Dan kata Salomo nih, selama si Salomo bertanding, kalau dia semakin memenangkan pertandingan, semakin ia akan dibenci oleh tahanan yang lainnya ataupun penjaga Nazi. Namun gak semuanya nih. Jadi ada sebagian dari penjaga Nazi ataupun pegawainya yang menaruh si Salomo sebagai taruhan. Jadi kalau misalnya si Salomo menang, mereka akan mendapatkan banyak uang. Ya teman-teman, cukup sekian ya cerita dari Salomo ini. Nah, kalau si Salomo berjuang untuk selalu menang agar dia bisa tetap hidup. Nah, kita juga nih di masa pandemi ini, kita juga harus menang berjuang untuk melawan penyakit dan menjaga agar tubuh kita sehat selalu dengan cara berolahraga secara teratur dan istirahat dengan cukup. Nah, bagi teman-teman yang suka, jangan lupa untuk bantu aku like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lainnya. Dan sampai jumpa di episode krisis yang berikutnya. Dah.